Mutiara Hikmah Official, menyingkap hikmah di balik sunnah. Salurkan donasi terbaik Anda untuk mendukung dakwah Mutiara Hikmah Official. Umroh akhir tahun plus Daurah Parenting Islami bersama Ustadz Hanan Yasir MA, Ustazah Imro'atul Azizah, 2 kali sholat Jumat. Kelas Daurah Parenting setiap hari. Konsultasikan dan daftarkan diri Anda sekarang juga. Mari kita ikut serta dalam pembebasan tanah wakaf untuk pembangunan Masjid Mutiara Hikmah. Bagi Anda yang ingin menyalurkan donasi, bisa melalui rekening Bank BSI di nomor rekening 2200220245 atas nama Masjid Mutiara Hikmah. Ibu-ibu jamaah kajian Majlis Ta'lim Wingko Kelapa Gading yang saya cintai karena Allah. Hari ini insyaallah kita akan kembali belajar sebuah kitab yang sangat bagus untuk kita pelajari, yaitu kitab Tadhkiratus Sami' wal fi Adabil Alim wal Muta'allim, karya Syekh Ibnu Jamaah rahimahullahu taala. Baik, monggo Ustazah kita lanjutkan. Terakhir yang waliyuhu fi ibadahi wa ridahu fi ta'atih. Yang ini betul. Terakhir ini ya. Baik, lanjutkan yang minal akhlaqil mardiyah. Minal akhlaqil mardiyati dawabut taubati wal ikhlasu wal yaqinu wat taqwa was sabru wal ridha wal qanaa'atu waz zuhdu wat tawakkulu wat taqwidu wasalamatul batini wa husnul dhanni wal tajamuzu wa husnul khuluqi wa ru'yatul ihsani wa syukrun ni'mati wa syafaqatu ala khalqillahi ta'ala wal haya'u minallahi ta'ala wa minan nasi wa mahabbatullahi ta'ala hiya al-khaslatul jami'atu li mahasinis sifati kulliha wa innama tatahaqqaqu bi mutaba'ati rasuli sallallahu alaihi wasallam. Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dzunubakum. Masya Allah, barakallahu fiik, jazakillahu khairah. Ibu-ibu yang saya cintai karena Allah, Syekh Ibnu Jamaah rahimahullahu taala menjelaskan dalam kitab beliau bahwa di antara akhlak yang baik, akhlak yang Allah cintai, akhlak yang kalau kita miliki di dalam kehidupan kita sehari-hari maka semakin kita dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Bahkan sebagaimana kita ketahui bahwa di antara yang memberatkan timbangan kebaikan kita di akhirat adalah akhlak yang baik, akhlak yang bagus. Dan itu sudah dijelaskan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Laisa athqalu fil mizani hasanat ya illal khuluqil hasan. Kata Rasulullah SAW, tidak ada yang bisa memberatkan dalam timbangan kebaikan seorang hamba kecuali akhlak yang bagus, akhlak yang baik. Maka dari itu saya ajak diri saya dan teman-teman semuanya, ibu-ibu semuanya, mari kita miliki akhlak yang baik ini. Mari kita jadikan akhlak yang baik ini sebagai ciri khas kita sebagai para penuntut ilmu. Karena sejatinya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam diturunkan ke muka bumi ini, ibu-ibu, untuk apa? Memperbaiki akhlak. Ya. Jadi seorang penuntut ilmu itu bukan hanya sekedar menambah ilmu atau referensi karya ilmiahnya, tetapi lebih dari itu hendaklah seorang penuntut ilmu menghiasi dirinya dengan apa? Dengan akhlak-akhlak yang mulia, dengan akhlak-akhlak yang baik. Karena bagian dari ilmu itu sendiri, manakala Allah Subhanahu wa taala menjadikan hambanya memiliki akhlak yang baik. Dan akhlak yang baik ini adalah pemberian dari Allah Subhanahu wa taala. Kita minta kepada Allah Subhanahu wa taala, ya Allah, berikanlah hamba akhlak yang baik. Sebagaimana ibu-ibu kalau pas lagi bercermin, apa doanya?
Allahumma hasanta khalqi fahassin khuluqi. Ya Allah, sebagaimana Engkau telah membaguskan fisikku, membaguskan penciptaan Engkau kepadaku, maka baguskanlah akhlakku. Dan ini doa yang senantiasa kita minta kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian di antara yang bisa kita lakukan ya ibu-ibu agar kita memiliki akhlak yang baik, ya selain berdoa adalah perbanyak belajar tentang kisah kehidupan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dari beliaulah kita belajar tentang akhlak yang mulia. Dari beliaulah kita diajarkan berbagai macam kebaikan, ya. Maka bagi seorang muslim ya jangan melupakan untuk belajar sirah. Karena belajar sirah ini bagian penting dalam kehidupan kita. Banyak ibu-ibu, para penuntut ilmu itu mereka lebih menyibukkan diri mereka untuk belajar masalah ilmu. Misalnya ilmu Al-Quran, ilmu bahasa Arab, tapi lupa belajar tentang bagaimana kehidupan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Padahal Allah Subhanahu Wa Taala telah menjelaskan bahwa pada diri Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam itu ada uswatun hasanah, ada suri tauladan yang baik. Maka kita belajar dari beliau bagaimana beliau berkata, bagaimana beliau berbuat, dan di sanalah kita bisa mengikuti apa-apa yang telah dianjurkan oleh Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Baik, yang pertama, bagian dari akhlak yang mulia atau akhlak yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala adalah dawamut taubah. Apa itu dawamut taubah? Dawamut taubah itu senantiasa bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala, memperbanyak bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ketahuilah wahai saudariku bahwa Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam beliau pernah bersabda, apa kata beliau? Innallaha ta'ala yabsutu yadahu bil-lail liyatuba musii'an nahar wa yabsutu yadahu bin nahar liyatuba musii'ul lail hatta tatlu'u syams min maghribiha. Masya Allah ya, Allah itu zat yang maha baik ya akhwat. Allah membentangkan tangannya di waktu malam untuk menerima taubat dari hamba-hambanya yang berlaku maksiat di siang hari. Begitu pula Allah membentangkan tangannya di siang hari untuk menerima taubat dari hamba-hambanya yang berlaku maksiat di malam hari. Begitulah keadaannya sampai terbit matahari dari arah barat. Maka dari itu di dalam kehidupan kita tidak boleh berputus asa. Sebanyak apapun dosa yang kita lakukan, maka rahmatnya Allah, pintu ampunannya Allah terbuka lebar. Tidak kemudian seorang muslim akhirnya na'udzubillah summa na'udzubillah menghabisi nyawanya sendiri. Ya, ada problem, ada maksiat yang dilakukan, dia terkadung malu, sudah terlanjur malu. Yang ada apa zaman sekarang? Bunuh diri. Ya, banyak ya akhwat, ya kisah-kisah tragis yang kita temukan di zaman sekarang itu orang menghabisi nyawanya sendiri. Padahal Allah Subhanahu wa taala membukakan pintu taubat. Di setiap masalah itu pasti ada solusi ya akhwat. Di setiap masalah itu pasti ada solusi. Masalah apapun yang Allah berikan kepada kita, ketahuilah bahwa Allah tidak akan pernah memberikan kepada hamba tersebut sebuah masalah yang hamba ini tidak bisa memikulnya. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Maka ketika ada sebuah problem, ada kemaksiatan yang pernah dilakukan, ada dosa yang pernah dilakukan, segeralah kembali kepada Allah. Ya, ambil air wudu, salat, minta petunjuk kepada Allah Subhanahu wa taala. Minimal ketika kita berwudu, ketika kita salat, Allah berikan ketenangan. Ya, dijauhkan dari syaitanir rajim. Jangan kemudian waliyadzubillah ada masalah langsung yang dicari obat nyamuk. Ya, ada masalah langsung yang dicari apa? Yang dicari tali. Ada masalah yang dicari kali, misalnya sungai, gitu ya. Jembatan, naudzubillah, ya. Gedung, betul. La haula wala quwata illa billah. Kita punya Allah. Ya. Allah yang akan memberikan solusi. Di mana kata Allah Subhanahu wa taala orang yang bertakwa, ya, maka Allah akan berikan jalan dari arah yang tak diduga-duga. Yang Allah pinta kepada kita itu bersabar, wasta'inu bisabri wassalah. Ya. Dan mintalah pertolongan kepada Allah dengan sabar dan salat.
Ya, jadi ini penting ya akhwat, ibu-ibu. Ya, kita ajarkan ilmu ini kepada anak-anak. Ya, karena banyak anak-anak generasi Z, ya, anak-anak generasi Alpha, anak-anak yang usia-usianya lagi matang-matangnya, usia-usia setelah balik atau pas sebelum balik sedikit lagi, perakil balik, itu banyak yang mereka nggak tahu kalau ada sebuah masalah, sebuah problem, mereka melakukan sebuah dosa, maksiat, apa yang harus mereka lakukan, gitu. Jadi ini bagian dari tugas kita bersama-sama. Yuk, mulai dari keluarga masing-masing, ya kita katakan pada diri anak-anak kita, nak, kalau kamu pernah melakukan dosa, pernah melakukan maksiat, maka kembalilah kepada Allah. Tidak apa-apa, ya, mengaku kepada ibu, insya Allah ibu akan jaga rahasiamu. Ya, jangan kemudian lari ke sesuatu yang dilarang oleh syariat, lari untuk minum-minuman keras, lari untuk narkoba dan lain sebagainya, tidak. Ya. Dan kita sebagai seorang ibu, manakala anak kita datang mengadukan sebuah masalah yang pernah dilakukannya, mereka bermaksiat, mereka berdosa, kita terima dulu. Banyak di antara kita para ibu, kalau tahu anaknya bermaksiat, anaknya melakukan sebuah dosa, kita nggak terima. Kita marahin anak-anak kita. Gimana ibu-ibu? Kalau kita marahin anak-anak kita, kedua kalinya mereka melakukan maksiat, kedua kalinya mereka melakukan dosa, mereka nggak akan datang ke kita. Datangnya kemana? Ke temennya. Iya nggak? Maka penting bagi kita untuk kita senantiasa menjaga bonding kepada anak-anak kita. Ya, dengan anak-anak kita itu kita jaga. Ya, kita jaga kedekatannya dengan anak kita supaya apa? Supaya anak-anak kita mau cerita kepada kita. Ya. Dan ketika mereka bermaksiat, kita katakan, nak, kembalilah kepada Allah. Pintu taubat masih terbuka lebar. Ya. Pintu taubat masih terbuka sebelum kita dikembalikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mencontohkan kepada kita, ya, ketika beliau memperbanyak istighfar. Ya, beliau Nabi kita Muhammad SAW, Masya Allah, beliau seorang hamba utusan Allah, Rasulullah, yang terkenal memperbanyak istighfar beliau, padahal beliau sudah dijamin masuk ke dalam surga. Ya, ketika ditanya, ya Rasulullah, untuk apa kau salat malam? Untuk apa kau perbanyak istighfar? Maka Rasulullah mengatakan, aku ingin menjadi hamba Allah yang bersyukur. Masya Allah. Baik. Jadi kita tuh kayaknya jauh banget dari Rasulullah, ya. Kita juga belum dijamin masuk surga, dosa kita masih banyak, tapi kita lebih sedikit istighfarnya daripada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baik, yang kedua adalah al-ikhlas. Wah, ini kayaknya butuh beberapa sesi kajian ibu-ibu ya. Nah, apa ya, belajar dikit-dikit ya. Al-ikhlas, ikhlas ini adalah memurnikan ibadah kita hanya untuk Allah Subhanahu wa taala. Dan yang namanya ikhlas itu teorinya sudah banyak kita dengar ya ibu-ibu ya. Tinggal kita aplikasikan dalam kehidupan kita sehari-hari. Orang-orang yang diberikan oleh Allah Azza wa Jalla kehidupan untuk senantiasa memurnikan ibadah hanya untuk Allah, itu adalah orang yang paling bahagia. Orang yang menderita itu orang yang seperti apa? Orang yang melakukan sesuatu tujuan utamanya adalah mendapatkan pujian manusia. Ini yang paling menderita. Ya. Kok bisa Ustazah? Dia adalah orang yang paling menderita, betul. Karena dia akan kecewa kalau tidak mendapatkan pujian dari manusia. Ya, dia akan kecewa ketika apa yang dilakukannya ternyata tidak diberikan apresiasi oleh sesama makhluk. Ya. Dan orang yang ikhlas, ya Masya Allah, ini adalah orang-orang yang memang Allah Subhanahu wa taala menghendaki banyak kebaikan untuknya. Maka dari itu kita meminta kepada Allah Subhanahu wa taala, Allahumma rzuqnal ikhlas. Ya Allah, berikanlah kami rizki untuk ikhlas. Allahumma Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Ya Allah, terimalah semua amal ibadah kita. Ya Allah, terimalah semua amal ibadah kita. Engkau zat yang maha mendengar dan Engkau zat yang maha mengetahui. Atau kita berdoa dengan bahasa Indonesia, ya Allah, hamba memohon semoga apa yang hamba lakukan dari berbagai macam salih itu murni hanya untuk mendapatkan ridho Engkau, hanya mengharapkan ridhonya Engkau. Ya sudah, orang yang ikhlas ini hidupnya anteng bu, hidupnya tenang, hidupnya bahagia. Ya. Gak banyak dibebani dengan sesuatu. Ya. Orang yang belum memurnikan ibadahnya hanya untuk Allah, itu dibikin pusing sendiri. Ya. Dia beribadah belum update status tentang ibadahnya, dia galau. Ya. Bangun di malam hari belum update status, ya paginya galau. Ya, betul. Ya, ada kecemasan sendiri.
Dan orang-orang yang ikhlas ini, Masya Allah ya, bukan hanya ditenangkan oleh Allah dalam kehidupan di dunia, tapi nanti diangkat derajatnya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala di akhirat. Masya Allah. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala mengaruniakan kepada kita keikhlasan dalam beramal. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala menerima segenap amal ibadah kita. Amin. Allahumma amin. Baik. Yang ketiga adalah al-yaqin. Jadi antara akhlak yang dicintai oleh Allah adalah al-yaqin. Ya akhwat, al-yaqin ini adalah sebuah perkara yang seharusnya kita miliki di dalam kehidupan kita sehari-hari. Ibu-ibu, saya tanya kepada ibu-ibu. Ibu-ibu yakin gak sih Allah itu ada? Yakin 100%. Benar. Yakin Bu? Kenapa kok bisa yakin ibu? Padahal kan ibu gak lihat Allah. Masya Allah. Masya Allah. Adanya makanan, minuman, pakaian yang memberikan adalah Allah. Baik. Pertanyaan kedua. Ibu yakin gak Allah selalu lihat kita? Yakin Bu? 100%. Masya Allah. Berarti kita kalau berbicara harus hati-hati. Berbuat harus hati-hati. Masya Allah. Yakin gak? Pertanyaan ketiga Bu. Yakin gak yang menjamin rezeki kita itu Allah? Yakin. Ada gak orang gak yakin? Ya. Bahwa yang menjamin rezeki itu Allah. Sampai-sampai dia mengambil jalur yang dilarang oleh Allah. Ya dagangannya gak laris-laris. Ya. Kemudian dia apa? Akhirnya datang ke orang pintar. Nah berarti gak yakin kalau Allah yang kasih rezeki. Ya subhanallah. Jadi yang namanya yakin ini adalah ilmu yang kalau kata para ulama levelnya sudah level tinggi. Ya. Hakul yakin, ainul yakin. Nih jadi kadang orang itu gini loh Bu. Diuji oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, yakin bahwasanya Allah itu ada, kemudian diuji dengan sebuah perkara, disitulah akhirnya dia ragu-ragu. Ya ragu-ragu maksudnya dia yakin enggak, benar-benar yakin enggak Allah itu Ar-Razzaq, Allah itu zat yang maha memberikan rezeki. Yakin enggak Allah Asy-Syafi, zat yang maha menyembuhkan. Ada beberapa hamba Allah diberikan penyakit oleh Allah, ya dia tidak yakin kalau Allah zat yang maha menyembuhkan. Akhirnya apa? Karena dia nggak yakin, Allah belum beri kesembuhan kepadanya. Ya, kenapa? Karena Allah itu sesuai dengan prasangka hambanya. Maka dari itu ketika kita beribadah, ketika kita melakukan berbagai macam aktivitas, yakinlah kepada Allah bahwa Allah Azza wa Jalla zat yang maha menjaga kita. Allah zat yang maha menyembuhkan. Allah zat yang maha memberikan rizki. Allah zat yang maha menenangkan kepada kita, memberikan ketenangan. Allah zat yang senantiasa tidak akan meninggalkan hambanya. Ya. Dan ketika seorang hamba ini yakin dengan keberadaannya Allah, maka ia akan menggantungkan seluruh hidupnya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah ini poin yang sangat penting bagi saya dan ibu-ibu untuk terus diingat, bahwa Allah itu zat as-samad. Allah itu zat yang mana kita semuanya menggantungkan segala perkara hanya kepada Allah. Ya. Baik. Wat taqwa, dan di antara akhlakul mardiyah, di antara akhlak yang mulia adalah yang keempat adalah takwa. Masih ingat ibu-ibu? Takwa itu disebut takwa kalau sudah memperhatikan berapa poin? Takwa. Orang disebut takwa kalau sudah melampaui berapa poin? Oke. Takwa itu kalau seseorang sudah melaksanakan 6 poin. Ini takwa. Diingat-ingat ya ibu-ibu, enggak apa-apa. Namanya ibu-ibu, banyak yang dipikir ya. Itu kan alasan kita ya ibu-ibu ya. Maka dari itu yang namanya ilmu itu perlu dimurojaah. Ilmu itu perlu diulang-ulang. Yang pertama, seseorang disebut bertakwa ketika dia melaksanakan perintahnya Allah dan Rasulnya, anta'amala bi ta'atillah. Satu paket antara memenuhi perintah Allah dan Rasulnya itu satu paket. Ini poin yang pertama. Yang kedua adalah dalam melaksanakan perintah Allah dan Rasulnya itu harus dengan ilmu, ala nurin minallah. Yang ketiga, tarju sawaballah. Ketika dia melaksanakan perintahnya Allah, melaksanakan perintahnya Rasulullah, hanya mengharapkan ridhonya Allah, hanya mengharapkan pahala di sisi Allah. Yang keempat, wa antatruka ma'siyat Allah. Ketika seorang hamba meninggalkan maksiat, meninggalkan larangan-larangannya Allah. Yang kelima, ala nurin minallah, yang meninggalkan maksiat, meninggalkan larangan-larangannya Allah, itu semuanya dengan ilmu. Dan poin yang keenam, takhafu adaballah. Ketika dia
meninggalkan dosa, meninggalkan larangan-larangannya Allah, maka tentunya ada rasa takut dengan adab Allah. Contoh, apa perintah Allah ibu-ibu? Contohnya, salat, perintah Allah ya. Ketika kita tahu bahwa salat itu perintahnya Allah, maka kita harus tahu apa sih dalil yang menunjukkan Allah memerintahkan kepada kita salat. Apa dalilnya, Bu? Wa aqimus shalah, dan dirikanlah salat. Kemudian yang ketiga, apa poinnya? Ketika orang salat, maka orang ini akan diberikan pahala oleh Allah Subhanahu wa taala. Ketika ada orang salat, maka dosa-dosanya diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Orang yang terbiasa salatnya di awal waktu, maka Allah Subhanahu wa taala akan menyegerakan apa-apa yang menjadi kebutuhannya. Ya, waktunya tertib, disiplin. Sebaliknya orang yang suka menunda-nunda salat, tidak tepat waktu, tidak di awal waktu padahal tidak ada udzur, maka Allah Azza wa Jalla akan membuat urusannya lambat. Ini kaidah, Bu. Jadi kalau kita pengen semuanya berjalan dengan baik, semuanya tertib, semuanya disiplin, semuanya dimudahkan Allah, maka lihat kepada salat kita. Apakah salat kita itu di awal waktu atau kita salat di akhir waktu? Ya. Karena orang yang terbiasa salat di awal waktu, maka Allah Azza wa Jalla percepat ya segala sesuatunya. Ya Allah akan berikan. Sebaliknya orang yang memperlambat salat padahal tidak ada udzur. Misalnya apa sih Ustazah, ada udzur? Contoh misalnya, apa ibu-ibu udzurnya? Sedang dalam perjalanan misalnya. Ya, sedang apa? Safar ya, sedang dalam perjalanan. Atau misalnya sedang dalam kondisi makan, lagi makan, nyelesain makan dulu. Itu kan ada udzur tuh. Ya. Maka hal-hal demikian tidak dihitung. Ya, itu dosa dari bagian dosa. Tapi kalau tidak ada udzur, hanya nyekrol-nyekrol HP misalnya, kemudian dia mengakhirkan salat, maka Allah Azza wa Jalla akan memberikan balasan, semua perkaranya diakhirkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Begitu pula dengan larangan-larangan Allah. Apa contohnya larangan Allah, ibu-ibu? Apa? Berbohong, berzina, riba, ghibah, Masya Allah. Orang-orang yang melakukan maksiat ini, berbohong, berzina, menipu, nggak bayar utang, ya, niat bahwa utangnya tidak mau dilunasi, ini kan dosa juga, maksiat, ya. Maka sesungguhnya akan bakal ada adab yang Allah sediakan baginya. Atau contohnya misalnya waliyadzubillah, wanita yang sering gonta-ganti pasangan. Ya, ya kan zaman sekarang itu wanita yang baik-baik itu luar biasa loh, Bu. Ya, itu bagian dari rizki dari Allah Subhanahu wa taala. Ketika Allah Azza wa Jalla menjadikan kita wanita yang baik, pandai menjaga diri, maka ketahuilah bahwa itu adalah kasih sayang Allah kepada kita. Karena banyak sekali zaman sekarang para wanita yang mereka gonta-ganti pasangan, merebut laki orang dengan tidak dalam keadaan takut kepada Allah. Padahal ya orang-orang yang suka gonta-ganti pasangan itu biasanya diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala balasan di dunia dengan penyakit apa, Bu? AIDS dan lainnya. Ya, padahal sudah jelas, ini sudah banyak ya orang terkena penyakit ini. Tapi Masya Allah ada banyak juga orang-orang yang melakukannya. Dan ketahuilah ya Masya Allah, sedikit dosa yang kita lakukan di hadapan Allah pasti akan berefek. Ya, minimal efeknya adalah kita tidak dibangunkan salat malam. Di kata Imam Ibnul Qayyim itu, di antara sebab seseorang tidak diizinkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk bisa bangun malam, untuk bisa salat malam adalah karena dosa-dosa yang dia lakukan di siang hari. Dan terkadang yang namanya dosa ini kita nggak sadar ya ibu-ibu ya. Apa yang biasanya kita nggak sadari? Ngomongin orang. Ibu-ibu yang jawab ya. Ya, ketika kita ngomongin orang itu nggak sadar. Atau ketika kita bersuudzon kepada orang lain. Nah, kita bersuudzon kepada suami kita sendiri, ya. Padahal suami kita nggak pernah melakukan ini dan itu, kita suudzon. Tetangga kita nggak pernah melakukan macam-macam, kita suudzon. Kan banyak, Bu. Ya. Teman kita nggak pernah berbuat macam-macam ke kita, kita suudzon. Dan yang suudzon seperti ini nih, yang jelas-jelas itu dosa, tapi kita nggak sadar, nggih mboten?
Karena itu bagian dari penyakit hati. Dan biasanya penyakit hati ini adalah sesuatu yang tidak disadari oleh hamba Allah. Ya, kalau kayak misalnya ibu-ibu berdusta, berbohong, itu kan sadar tuh. Berzina, sadar. Ya, durhaka kepada suami, sadar. Tapi masalah-masalah hati ini yang kadang kita tidak sadari. Baik, kemudian yang selanjutnya adalah as-sabr. Wah, tambah siang, tambah pembahasannya, tambah ini ya ibu-ibu ya. As-sabr ya Rabb. Ibu-ibu, sabr itu sabar. Sabar itu teorinya sudah sering kita dengar. Nggih, mboten? Ibu-ibu, teori sabar sudah pernah didapatkan sebelum ikut kajian ini kan? Sudah. Tapi masalahnya gimana? Kalau pas dihadapkan dengan sebuah masalah, ya, kita sabar enggak? Sabar enggak untuk tidak meninggikan suara kita di depan suami kita? Kan harus sabar. Sabar enggak untuk tidak mendebat suami kita, walaupun kita benar? Sabar enggak bu ibu? Ada enggak mama yang tahu nih benar? Dia debat sama suaminya sampai akhirnya ya keluarganya bubrah, ya. Berpisah, gara-gara apa? Gara-gara istrinya nggak mau kalah. Itu banyak bu, subhanallah. Ya, jadi gini loh, ibu-ibu, gini. Ya Allah, sedih ya rasanya ya. Kalau sekarang tuh banyak hubungan keluarga itu yang akhirnya berhenti di tengah jalan gitu loh. Jadi selagi suami kita itu bu masih sholatnya dijaga oleh suami kita, selagi suami kita itu masih memberikan nafkah, kalaupun mereka melakukan kesalahan, yo dimaafkan. Ya, nggak usah diajak debat, nggak usah meninggikan suara. Ya, karena harus sabar. Setiap orang tuh ada ujiannya masing-masing bu. Ya, kalaupun misalnya ibu-ibu alhamdulillah, oh suamiku sholih, masya Allah, menafkahi lahir batin, sayang kepada saya, masya Allah, Allahumma barik. Kadang diuji oleh Allah dengan anaknya. Anaknya baik, suaminya sholih, Allah uji dengan ibu mertuanya. Ibu mertuanya baik, suaminya sholih, anaknya bagus, Allah uji dengan apa? Teman. Apa sih ibu-ibu hikmahnya ujian itu Allah berikan kepada kita? Agar kita bersabar. Dan sabar ini, masya Allah, pahalanya Allah sembunyikan. Kalau pahala sedekah, Allah Azza wa Jalla jelaskan di dalam Al-Quran, ya kan? Kalau pahala salat, Allah jelaskan di dalam hadis-hadis Nabi kita Muhammad SAW pahalanya. Tapi spesial untuk pahala sabar, Allah Subhanahu wa Ta'ala akan berikan kejutan kepada hambanya. Jadi sabar bu. Kalau ada apa-apa, apa bu? Sabar. Masya Allah ya. Orang yang diberikan kesabaran oleh Allah itu orang yang luar biasa. Ibu-ibu, nih ya, ingat enggak kisahnya Nabi Yakub alaihissalam ketika Allah uji harus berpisah dengan Nabi Yusuf alaihissalam. Nabi Yakub sabar napa mboten? Sabar kan? Berapa tahun itu Nabi Yakub tidak bertemu dengan Nabi Yusuf? Bertahun-tahun. Bagaimana sabarnya? Masya Allah, Rasulullah SAW ketika dicaci maki oleh musuh-musuh Islam. Ya, Rasulullah dikata-katai sebagai penyihir, Rasulullah dikata-katai sebagai orang gila. Rasulullah sabar napa mboten? Sabar. Ya, Masya Allah. Bagaimana sabarnya Asia ketika diberikan suami Fir'aun oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala? Asia sabar napa mboten? Sabar. Masya Allah. Lihat, banyak potret-potret para nabi, potret-potret orang soli yang bisa kita jadikan sebagai pelajaran, khususnya dalam masalah kesabaran. Ya, jadi penting ibu-ibu bagi kita untuk memperbanyak membaca kisah-kisah orang-orang salih. Agar apa? Agar kita ditambah kesabarannya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik, jadi tinggal prakteknya. Saya nggak banyak membahas teorinya sudah dapat, ibu-ibu tinggal prakteknya.
Baik, dan Syekh Utsaimin rahimahullah taala menjelaskan sedikit ya, membagi sabar itu 3 hal. 1, sabar dengan ketaatan kepada Allah. Ibu-ibu ketika akan melakukan ketaatan pasti ada orang yang nyinyirin, tidak suka, itu wajar, sabar. Yang kedua, sabar dalam meninggalkan maksiat. Ibu-ibu move on dari sesuatu yang tidak baik kepada sesuatu yang baik, maka itu juga akan mendapatkan ujian dari Allah. Orang-orang sekitar banyak yang nggak suka, gitu ya. Dan yang ketiga adalah sabar dalam menerima takdir Allah Subhanahu wa taala. Sudah 3 itu. Jadi kalau harapan kita 10, kita dikasih sama Allah 5, yo sabar. Apalagi ibu-ibu, tidak semua apa yang kita harapkan tuh Allah beri loh, ibu-ibu. Apa hikmahnya? Kalau Allah langsung mengabulkan semua permintaan kita, kita tidak lagi meminta kepada Allah. Kita tidak ada lagi waktu untuk bersabar. Nggih. Jadi ternyata ketika Allah Azza wa Jalla belum memberikan apa yang kita harapkan, Allah sedang mengizinkan kita untuk lebih bersabar, untuk terus meminta kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik, kemudian yang selanjutnya adalah ar-ridha. Di antara akhlakul mardiyah, di antara akhlak yang mulia adalah ar-ridha. Ridha itu apa sih? Ridha itu menerima, ibu-ibu. Ridha, ya ridha dengan ketetapannya Allah. Dan ini juga levelnya lebih tinggi lagi. Saya masih ingat ibu-ibu dengan salah satu jamaah yang Allah beri anak berkebutuhan khusus. Ya, anaknya itu beliau cerita usia 14 tahun baru bisa jalan ya. Ya. Baru bisa jalan, itu pun belum jalan tegak, masih ngesot. Jadi dulu kemana-mana tuh kalau beliau ajak putranya ini digendong, Mbak Tias, Masya Allah ya. Dan beliau sabar, Masya Allah. Dan beliau mengatakan begini, ibu-ibu. Dan beliau menerima. Apa kata beliau? Itu yang membuat hati kita ini, Masya Allah, jadi lebih ayem gitu. Ya, karena beliau bilang begini, saya menerima Ustazah apa yang Allah takdirkan kepada saya. Saya menerima kondisi anak saya, kata beliau. Masya Allah, kita aja mungkin belum bisa ya Bu ya seperti beliau ya. Dan beliau katakan ini tuh surgaku katanya. Maksudnya anak ini tuh jalan aku menuju surganya Allah, sudah didekatkan sama Allah. Masya Allah. Dan beliau menerima. Beda kalau ada orang dikasih anak yang mohon maaf spesial, kemudian tidak menerima, yang ada apa? Anaknya dibuang. Anaknya tidak mau diasuh. Ya, karena apa? Kondisi dia belum menerima. Bahkan kadang membanding-bandingkan pemberian Allah Subhanahu wa taala kepada orang lain. Nggih mboten. Jadi menerima ini levelnya tuh level yang Masya Allah, Bu. Apa yang Allah berikan kepada kita tuh diterima dulu. Allah kasih suami tipe A kepada ibu-ibu, ya diterima dulu. Alhamdulillah. Dan jangan pernah membandingkan suami ibu-ibu dengan suaminya orang lain. Kenapa? Karena itu yang membuat kita jadi lupa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya alhamdulillah. Jadi sekali lagi bahwa ridha ibu-ibu ini adalah sesuatu yang seharusnya kita miliki. Seseorang yang telah diberikan keridhaan oleh Allah, menerima setiap takdir dalam episode kehidupannya, maka orang-orang ini adalah seorang yang berbahagia. Ya, tidak semua orang diberikan ridha, menerima ya oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka dari itu perbanyak doa, ya Allah, jadikanlah apa yang Engkau berikan kepadaku, hamba bisa menerimanya. Masya Allah. Dan bahasa orang Jawa zaman dulu tuh namanya legowo. Legowo tuh kan menerima toh Bu. Ya. Jadi Masya Allah ya, kalau kita menerima dulu aja, menerima apapun masalahnya diterima dulu. Alhamdulillah. Alhamdulillah, itu akan lebih ringan. Bahkan kalau dalam ilmu psikolog ya ibu-ibu, itu tuh apa yang diajarkan biar gak depresi? Menerima dulu. Menerima masalah. Ya. Dan kita sebenarnya sudah diajarkan di dalam agama kita yang mulia, kalau kita itu harus ridha dengan setiap takdir. Dan takdir ini, menerima takdir ini bagian dari rukun iman. Dan kalau kita kembali semua ke ajaran Islam, maka kita akan dapati semua ajaran yang tertera di dalam Al-Quran dan Sunnah itu untuk kebaikan kita semuanya. Ya, jadi kita harus belajar lagi, belajar tentang masalah menerima. Baik, kemudian wa husnil khuluq. Husnil khuluq ini adalah perilaku yang baik. Ya, dan husnil khuluq ini bagian dari sesuatu yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Contohnya apa? Misalnya kita membantu orang lain, ya kita tersenyum, kita meringankan beban orang lain, kita memaafkan kesalahan orang lain. Ini semuanya bagian dari husnul khuluq.
Wa ru'yatul ihsan. Ar-ru'yah itu adalah melihat ya kebaikan orang lain. Maksudnya orang yang berbuat baik kepada kita. Ya, kita harus pandai-pandai melihat kebaikan yang telah dilakukan oleh orang lain, mengakui kebaikan orang lain kepada kita. Masya Allah Bu, jangan sampai ibu-ibu, saya pesan kepada ibu-ibu, jangan pernah kita membenci saudara kita. Ya, jangan pernah membenci saudara kita. Apapun yang pernah orang lain lakukan kepada kita, maka itu bukan masalah kita. Yang perlu kita kontrol adalah bagaimana kita bermuamalah dengan orang lain, bukan orang lain bermuamalah dengan kita. Berat Bu, kalau kita yang jadi ekspektasi atau menjadi harapan kita bagaimana orang lain melakukan sesuatu kepada kita sesuai dengan harapan kita. Itu berat. Gimana? Kita pengennya orang lain memperhatikan kita. Orang lain nggak memperhatikan kita, kita kecewa. Kita pengennya orang lain ngewongke kita, atau ngewongke wong Jawa. Ternyata orang ini nggak paham ngewongke karena mungkin bukan kultur atau budaya dari daerahnya. Kita kecewa. Ya sudah, sesuatu yang tidak bisa kita kendalikan, tidak usah kita jadi pikiran. Yang perlu kita pikirkan adalah bagaimana kita berbuat kepada orang lain. Kalau kita sudah sedemikian rupa menghadapi orang lain, ya maka yang ada kita nggak perlu membenci. Kenapa? Karena kalau kita membenci orang lain, maka dari itu tidak boleh dalam Islam itu membenci orang lain. Kalau kita membenci orang lain, maka yang ada kebaikan orang yang kita benci tidak terlihat. Iya, mboten. Jadi menderita, orang yang membenci orang lain itu menderita, Bu. Kenapa? Karena orang yang kita benci ketika melakukan suatu kebaikan nggak akan terlihat oleh kita. Jadi yang rugi siapa? Kita atau orang lain? Kita yang rugi. Maka tidak ada ibu-ibu istilahnya dalam Islam itu kita membenci, kecuali memang sesuatu yang dibenci oleh Allah. Sudah jelas dalam Al-Quran dan Sunnah, misalnya Rasulullah SAW membenci maksiat. Ya, Allah Azza wa Jalla membenci maksiat, maka kita benci maksiat tersebut. Tapi tidak ada ceritanya di dalam Al-Quran maupun Sunnah seorang muslim membenci kaum muslimin, tidak ada. Yang ada seorang muslim hendaklah mencintai orang-orang beriman, seorang mukmin hendaklah ya peduli dengan orang-orang beriman, dan inilah akhlak-akhlak yang baik. Jadi kita ibu-ibu perlu mengakui kebaikan orang lain kepada kita, dan wa syukrun ni'mah, kita bersyukur atas nikmat yang Allah berikan kepada kita, berterima kasih atas kebaikan yang orang lain telah berikan kepada kita. Inilah akhlak yang mulia. Jadi dalam Islam itu Masya Allah ya ibu-ibu, diatur sedemikian rupa loh, serinci-rincinya. Bagaimana kalau orang lain berbuat baik kepada kita, balaslah kebaikan orang lain kepada kita dengan yang lebih baik. Kalau tidak bisa, serendah-rendahnya balaslah dengan sebuah doa, jazakillahu khaira. Ya, dan ini merupakan akhlak yang mulia. Jadi sebelum ajaran-ajaran di luar Islam mengajarkan terima kasih, mengucapkan arigato dan macam-macamnya, Islam sudah mengajarkan terlebih dahulu. Islam mengajarkan kebaikan untuk diri umatnya, mendoakan seseorang yang telah berbuat baik kepadanya. Dan orang yang perlu kita ucapkan kebaikan-kebaikan, ya kita ucapkan doa dari kebaikan itu adalah orang yang terdekat dengan kita. Siapa mereka? Orang tua kita atau suami kita. PR. Nah, ucapkan lagi dan lagi, jangan sekali cuma ada PR ya. Terima kasih kita kepada orang tua kita. Ya, jazakumallahu khair. Kalau orang tuanya masih hidup, dua-duanya. Kalau hanya ibu yang masih hidup, jazakillahu khair. Kalau masih bingung, doanya yomatur nuwun. Nah, bahkan kadang masih bingung toh Bu, ini kikaku keuma gitu kan. Ya sudah, matur nuwun. Ya terima kasih. Yang kedua, ibu kita, ibu kandung. Ya matur nuwun. Nah, yang kedua kepada suami kita. Ya. Yang ketiga kepada anak-anak kita. Boleh nggak orang tua mengucapkan terima kasih kepada anaknya? Boleh. Iya boleh. Nak, terima kasih ya nak sudah membersamai ibu, sabar dengan omelan ibu tiap hari nak. Kita ini kadang nggak merasa ibu, ya sudah melakukan berbagai macam kesalahan kepada anak kita. Terutama ketika kita keras kepada anak kita. Kita memaksa anak kita untuk, nih ibu-ibu, saya tuh sedih ya. Tar. Ini saya akan sedikit berbagi ya ibu-ibu. Ibu-ibu, kita merasa nggak sih menjadi orang tua yang kadang otoriter, memaksakan anak kita untuk belajar semua pengetahuan,
Padahal anak kita diciptakan oleh Allah Azza wa Jalla dengan keunikannya masing-masing. Ibaratnya ikan yang ada di lautan, ikan yang ada di kolam itu kan harusnya dia berenang, ya. Tapi kita memaksakan ikan tersebut untuk memanjat pohon. Yang ada ikan tersebut tidak bisa berenang, yang ada dia jatuh lagi, akhirnya meninggal. Begitulah kondisi orang tua yang dia senantiasa terlalu keras kepada anak-anaknya. Maka sekarang dalam proses pengasuhan, ya kalau saya dan suami sekarang sudah menjalani yang namanya kita tinggikan gunung, kelebihan-kelebihan yang Allah berikan kepada anak-anak kita tinggikan, kita fasilitasi, dan tidak kita jadikan kekurangan mereka untuk kita kulik-kulik kesalahannya. Jadi kelebihannya kita tinggikan, ya kekurangannya tidak kita korek-korek. Sudah, itu memang setiap orang punya kekurangan masing-masing, setiap orang punya kelebihan masing-masing. Ya, dan itu secara nggak sadar tuh kita kadang memaksa anak kita suruh berjalan dengan apa yang kita harapkan. Ya, baik. Jadi 3 ya Bu, PR-nya ya. Berterima kasih kepada orang tua, berterima kasih kepada suami, dan berterima kasih kepada anak-anak. Nanti semua merasakan nih, oh Masya Allah setelah ngaji kok jadi semakin bagus ya ucapannya. Masya Allah. Ya. Anaknya juga bingung, perasaan baru sekali ini ya ibuku berterima kasih kepadaku. Biasanya yang disuruh berterima kasih anaknya kepada kita. Mbok yo bilang matur nuwun gitu ya. Ibu sudah mulai diungkit-ungkit tuh kebaikan kita ya, Masya Allah. Kemudian wasyafaqatu ala khalqillah ya, mengasihi setiap makhluknya Allah Azza wa Jalla. Baik makhluk yang bentuknya adalah manusia maupun makhluk-makhluk yang lain. Orang yang diberikan rasa rahmah, sayang kepada makhluknya Allah Subhanahu wa taala, maka Allah Azza wa Jalla akan menyayanginya. Masya Allah. Apa kata Rasulullah SAW? Barang siapa yang dia menyayangi penduduk bumi, maka Allah Azza wa Jalla akan jadikan penduduk langit menyayanginya. Masya Allah. Jadi sifat sayang, ya syafaqah itu sifat rahim, ya sayang. Itu adalah sifat yang harus melekat pada diri kita, ibu-ibu. Ya. Orang yang bertakwa, orang yang taat kepada Allah, maka Allah akan berikan sifat sayang kepada dirinya. Sebaliknya, orang yang tidak pernah sholat, orang yang selalu bermaksiat kepada Allah, yang ada itu qaswah, keras. Nggak punya lagi rasa sayang kepada manusia. Ya, zaman sekarang, ya penduduk Palestina zaman sekarang, itu kira-kira yang menindas penduduk Palestina tuh punya rasa sayang nggak ibu-ibu? Nggak, sama sekali. Lagi mana? Ya, makhluknya Allah, ya tidak diberikan kesempatan untuk minum, tidak diberikan kesempatan untuk makan. Di dalam Islam, ketika kita memberikan makanan untuk hewan bukan manusia, hewan ternak, itu sudah diberikan pahala oleh Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana kita memberikan makan dan minum kepada manusia? Masya Allah. Dan Rasulullah SAW menjadikan yang namanya tut'imut ta'am, memberikan makan kepada sesama makhluk Allah, kepada sesama hamba Allah, itu menjadi sarana untuk masuknya seseorang ke dalam surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi sekali lagi bahwa rasa sayang kepada sesama hamba Allah itu harus kita prioritaskan daripada kerasnya kita kepada hamba Allah, kepada sesama makhluk yang ada di dunia. Baik. Sepertinya saya kok loncat ya ibu-ibu ya. Satu baris ya. Oke, kita naik lagi. Masya Allah, maaf ya ibu-ibu ya, saking semangatnya. Balik ke ridho. Ridho setelah ridho apa? Qanaah. Oke, alhamdulillah Allah ingatkan. Kelewat, loncat kelewat satu baris. Ya, alhamdulillah. Al-qanaah. Wah, Masya Allah, ini kayaknya hari ini berat semua ya. Nggak apa-apa ya ibu-ibu. Al-qanaah. Qanaah itu sifat yang seharusnya kita miliki, ibu-ibu. Apa sih qanaah itu? Merasa cukup. Apalagi seorang istri. Seorang istri itu seharusnya punya sifat qanaah. Masih hafal ibu-ibu doanya? Sudah pernah saya tulis loh. Apa doanya? Allahumma qanni'ni bima razzaqtani wakhluf li apa kulla ghaibatan li bi khair. Ada kan? Pernah saya tulis tuh ibu-ibu. Ibu-ibu ada di grup enggak? Belum masuk?
Nih Mbak Tias masih banyak yang belum masuk nih. Tadi nulis ini, nulis di buku tamu. Berarti admin grup nanti semoga jadi pahala ya. Yang tadi ibu-ibu sudah tulis nomor teleponnya ada? Boleh dimasukkan ibu-ibu di grup, boleh? Ridho ya. Maksud saya biar doa-doa yang sudah ibu-ibu pernah tulis kemudian lupa lagi gitu ya. Atau mungkin ibu-ibu yang baru nanti di-share oleh panitia ya di grup tersebut. Begitu nggih? Nanti minta tolong ya Mbak Tias ya. Insyaallah ibu-ibu yang belum masuk grup, coba saya pengen tahu. Tolong angkat tangan yang belum masuk grup atau belum dimasukkan grup. Lumayan ini Mbak Tias. Oke, baiklah. Nanti insya Allah tunggu kita doakan para panitia kajian, semoga Allah sehatkan ya. Semoga Allah Azza wa Jalla jadikan amal solih mereka diterima di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Doa Allahumma qanni'ni bima razzaqtani wa khluq li kulla ghaibatan li bi khair. Ini tolong nanti di-share ya panitia ya. Ya. Ini doa agar kita qanaah ibu-ibu. Agar kita dijadikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala memiliki rasa cukup. Jadi Bu, dalam hidup ini yang ada kita berdoa, ya Allah cukupkanlah rizki yang Engkau berikan. Maksudnya cukup itu apa? Sesuai kebutuhan. Ibu-ibu mau menikahkan anak, alhamdulillah cukup rizkinya. Ibu-ibu badai tindak umroh, alhamdulillah cukup rizkinya. Ibu-ibu, apalagi yang biasanya ibu-ibu suka pusing sendiri. Mau bayar SPP buat anak pondok, ibu-ibu punya anak-anak dipondokkan, pas jatuh temponya mau bayar SPP, alhamdulillah Allah cukupkan. Ya. Atau apalagi mau bayar listrik, alhamdulillah Allah cukupkan. Enak Bu. Kalau kita diberikan kecukupan oleh Allah, maka semuanya sudah diatur oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan doa Allahumma kfini bihalalika an haramik wa ghnini bifadlika amman siwak. Itu doa. Apa tujuannya? Allahumma kfina. Pakai kalau bihalalika an haramik. Ya Allah, kami memohon yang halal saja. Yang halal. Kan zaman sekarang itu nyari duit itu ada yang halal, ada yang haram ya Bu ya. Jadi kita minta sama Allah yang halal aja masuk ke rumah. Ya. Yang dibawa oleh suami kita ke rumah yang halal saja. Allahumma kfina bihalalika an haramik wa ghnina bifadlika amman siwak, dan kayakanlah kami bifadlika amman siwak, ya dengan apa fadl itu keutamaan yang Allah Azza wa Jalla berikan, amman siwak, dan kita tidak dibuat bergantung kepada orang lain. Kita bergantung kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Insyaallah dua doa ini nanti di-share oleh panitia kajian dan monggo silahkan diamalkan. Ya, minta qanaah dan minta dicukupkan dengan sesuatu yang halal. Kenapa Bu kita minta dicukupkan dengan sesuatu yang halal? Karena harta haram itu kalau masuk ke dalam rumah seseorang, maka ini yang membuat akhirnya kehidupan rumah tangga ruwet. Ya, ini yang membuat akhirnya suami istri tiap hari itu adanya bertengkar terus. Ya, panas, suasananya panas. Ditambah lagi anak-anak kalau diberikan makanan yang haram, maka makanan yang masuk akan menjadi daging. Dan daging ini yang kelak nanti menyulitkan anak-anak kita untuk mentaati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi kita minta sama Allah, ya Allah berikanlah ya kami rasa qanaah dan berikanlah kecukupan yang halal saja yang masuk ke dalam rumah kita. Ya, baik. Waz-zuhud, zuhud ini adalah sifat zuhud. Dan para ulama menjelaskan bahwa zuhud itu bukan berarti kita memakai baju yang sudah robek-robek, bukan Bu. Tapi zuhud itu adalah mencukupkan diri dengan pemberian yang Allah Azza wa Jalla berikan ya untuk kebermanfaatan akhirat kita. Ya. Jadi maksudnya begini, zuhud itu adalah kita menerima pemberian Allah, ya, menerima pemberian Allah dan menggunakan apa yang Allah beri itu untuk kebermanfaatan akhirat kita. Misalnya, ibu-ibu yang namanya salat itu butuh makan enggak sih awalnya untuk menguatkan badan kita? Yang namanya kita taat sama Allah itu butuh makan enggak? Butuh. Maka ketika kita makan, jadikan makan itu adalah proses untuk membantu kita mentaati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, bukan berarti orang yang zuhud itu dia berpaling dari dunia 100%, bukan. Ya, bukan.
Kalau kita mengartikan zuhud itu adalah sesuatu yang kita harus meninggalkan dunia, maka kita tidak bisa berkata Abu Bakar zuhud. Kita tidak bisa berkata Utsman zuhud. Kita tidak bisa berkata Abdurrahman bin Auf zuhud. Zuhud itu adalah sesuatu yang kita dapatkan dari Allah Subhanahu wa taala dan kita gunakan nikmat-nikmat yang Allah berikan untuk sesuatu yang Allah Azza wa Jalla ridhoi. Jadi orang kaya yang menggunakan hartanya di jalan Allah, dia disebut seorang yang zuhud. Ya. Sebaliknya orang miskin yang dia sombong, yang dia tidak mentaati Allah, tidak menggunakan hartanya di jalan Allah, belum berarti dia disebut seorang yang zuhud. Paham ya ibu-ibu ya? Jadi zuhud itu kalau di dalam definisi yang di luar sana mengartikan zuhud itu sesuatu yang dia itu meninggalkan dunia. Ya, jadi bertapa gitu, terus pakai bajunya rombang-rambeng, sobek gitu ya. Itu katanya zuhud. Ternyata bukan. Zuhud itu ketika seseorang bisa mengalokasikan nikmat yang Allah berikan untuk ketaatan kepada Allah, itu zuhud. Ya, itu zuhud yang sebenarnya. Jadi kalau ada orang kaya diberikan harta oleh Allah dan dia gunakan hartanya ini di jalan Allah, maka bisa disebut sebagai orang yang zuhud. Ya. Baik, tawakal. Tawakal ini adalah ibadah di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Orang yang bertawakal haqqat tawakkulihi, dengan sebenar-benar tawakal, maka kehidupannya tidak akan ada rasa gelisah. Tidak ada yang namanya ketakutan. Kenapa? Rasulullah SAW yang memberitahukan kepada kita kalau kita benar-benar tawakal, menyerahkan kehidupan kita kepada Allah, maka yang ada adalah seperti burung keluar dari sarangnya dalam keadaan lapar, dia mencari makanan, balik ke sarangnya dalam keadaan kenyang. Ya. Dan orang yang bertawakal kepada Allah dengan sebaik-baik tawakal, maka Allah Azza wa Jalla akan berikan kepadanya solusi dari arah yang tidak diduga-duga. Jadi tawakal ini salah satu bab yang harus kita pelajari. Tawakal itu menyerahkan ya apa yang perlu kita serahkan kepada Allah Subhanahu wa taala setelah kita berusaha. Maka dari itu yang namanya umat Islam, kita diminta oleh Allah dengan dua. Yang pertama adalah berusaha, ikhtiar. Yang kedua adalah tawakal. Ya. Kalau ada orang belum berikhtiar kemudian tawakal, itu adalah sesuatu yang keliru. Ya, ada orang ya sudah deh kan rezeki sudah diatur sama Allah. Sudah saya mau ini aja deh, pasrah gitu ya. Dah saya nggak akan kemana-mana deh. Sudah suami saya juga di rumah semua gitu ya. Misal bukan begitu ya kondisinya. Tetap suami kita bekerja, ya nanti hasilnya kita serahkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Baru itu namanya tawakal pasrah. Ya. Dan Masya Allah orang-orang yang tawakal ini ibu-ibu, orang-orang yang Allah Azza wa Jalla berikan kebahagiaan dalam hidupnya. Masya Allah, Masya Allah. Kadang kita ini dihantui dengan kegelisahan, dihantui dengan kekhawatiran, kecemasan yang berlebih, karena kita terkadang kurang tawakal kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Percayalah bahwa Allah tidak akan pernah meninggalkan kita, bahwa setiap masalah dari kehidupan ini akan ada solusi yang Allah berikan, dan pasrahkan kehidupan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Orang ya ibu-ibu A dan B. Nih, tolong didengarkan A dan B. Ada seorang yang dia punya ilmu, A ini punya ilmu. Dia tahu kemana harus dia jalan, apa yang harus dilakukan. Sama-sama masalahnya, bedanya A punya ilmu, B nggak punya ilmu. Yang A karena dia punya ilmu, dia berusaha sedikit kemudian memasrahkan urusannya kepada Allah. Ini akan menjadi ringan. Yang B semuanya dikerjakan sendiri. Dia tidak memasrahkan kepada Allah tapi dipasrahkan kepada dirinya sendiri. Yang ada dia mumet enggak? Mumet. Ya. Jadi dalam kehidupan ini terkadang Allah Azza wa Jalla menguji kita. Apa ujiannya bentuknya? Ujiannya masalahnya dibikin rumit, masalahnya dibikin ruwet ya. Kenapa? Agar kita memasrahkan masalah ini endingnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Dan kita harusnya banyak belajar ibu-ibu dari kehidupan para nabi, kehidupan para sahabat, kehidupan para sahabiah, bagaimana mereka benar-benar bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu, beliau bertawakal kepada Allah Azza wa Jalla. Ketika Rasulullah SAW bertanya kepada Abu Bakar, "Wahai Abu Bakar, ya, apa yang kau tinggalkan untuk keluargamu?" Apa jawaban Abu Bakar? Allah dan Rasulnya. Berarti kan tawakal. Abu Bakar nggak mikir besok makan apa,
Ya kan Bu? Sudah pasrah sama Allah. Allah akan berikan rizki bagi orang, bagi hambanya yang hidup di dunia. Bu, kalau boleh saya tanya, yang membuat kita itu ruwet hidupnya, gelisah hidupnya, apa Bu? Memikirkan sesuatu yang belum terjadi. Nggih mboten? Jujur deh sama kita. Sesuk makan apa? Nanti Ramadan kepripun, nanti Lebaran gimana? Padahal usia kita belum tentu nyampe ke Lebaran. Nggih mboten? Jadi yuk saya ajak diri saya terlebih dahulu dan ibu-ibu semuanya, jangan pusingkan sesuatu yang jauh. Sudah kita fokus hari ini apa yang kita lakukan, dan jangan pernah takutkan hari esok, karena hari esok belum tentu milik kita. Gitu ya ibu-ibu ya. Oh rasanya lek emak-emak semua kayak gini waras semua Bu. Iya, nggak ada yang namanya depresi. Oh sudah tawakal, sudah. Zaman sekarang banyak orang mengalami depresi apa Bu? Stres, khawatir, sesok gimana. Anak saya kemarin jumpa sama jamaah dari Surabaya. Had kemarin ya. Tuh anak ada safari dakwah di Surabaya, kami saya dan suami. Ada jamaah yang beliau anaknya masih usia TK. TK aja belum, usia 2 tahun lah, 2 tahun kecil, masih kecil. Beliau bilang ke saya, "Ustazah, tolong nasihati saya. Saya tuh orangnya overthinking." Misalnya apa Mbak? Contoh realnya. Saya tuh Ustazah, anak saya nih masih kecil. Ustazah tahu kan ini anak saya? Iya, saya tahu itu anak jenengan. Ya masih kecil, ya masih perempuan kecil. Itu saya sudah mikir, bagaimana nanti anakku dipondokkan di mana? Nanti anakku nanti kayak mana? Sekolahnya di mana gitu ya. Terus Ustazah, saya curhat, ya namanya orang Surabaya kan ceplos-ceplos ya. Terus saya curhat ke suami saya, jawaban suami saya opo? Jawaban suami saya, ngopo mikir-mikir adoh katanya gitu. Hidup itu dijalani satu-satu. Saya bilang, lah itu jawabannya, sudah ya. Turuti suamimu, itu jawabannya. Ngapain mikir jauh-jauh? Ya, sudah apa yang sekarang kamu lakukan, pikirkan, pasrahkan semuanya esok hari ke depannya semuanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Ringan apa mboten Bu? Lah hidup kita semua begitu Bu. Ringan kan? Yang bikin aboti kadang kita sendiri yang bikin masalah. Ya, nggih mboten? Setuju. Kayaknya ibu-ibu semua keluar dari kajian ini pada senyum-senyum semuanya ya. Karena sudah melepaskan apa? Beban yang selama ini mungkin menghantui ya. Masya Allah. Jadi wallahi itu was-was syaitan aja. Setan itu kerjaannya Bu, pengen tahu kerjaannya setan. Tugasnya setan itu apa? Nakut-nakuti kita. Itu tugasnya setan. Ya, memberikan kecemasan kepada kita. Itu tugasnya setan. Ya sudah, kita punya Allah, Allah tidak akan pernah meninggalkan kita. Begitu nggih Bu nggih? Siap. PR keempat. Masya Allah, PR-nya banyak hari ini ya. Loh, kan ini banyak juga materinya. PR keempat adalah kalau masih ada kecemasan, kekhawatiran, ingatkan diri kita masing-masing. Lek mikir ojo ado-ado. Kalau masih ada kekhawatiran hari esok, ingatkan diri kita masing-masing. Lek mikir ojo ado-ado. Maksudnya lek mikir ojo ado-ado ki gak usah dipikir yang besok, yang akan datang sudah. Serahkan kepada Allah. Orang Arab itu Mbak Tias, orang Arab. Saya punya tetangga di Arab dulu, di Yaman. Itu sering kali kalau saya bermuamalah dengan mereka, mereka akan bilang begini. Misalnya ya, kan kami itu kalau dikasih mukafaah sama markas itu di tanggal 1 Hijriah. Tanggal 1 Hijriah, bukan 1 Masehi, 1 Hijriah itu mulai dibagikan mukafaah. Jadi kami dulu setiap keluarga diberikan mukafaah kurang lebih kalau dirupiahkan 500.000 untuk sebulan. 500.000 bukan untuk sehari ya Bu, bukan untuk 1 kali check out, bukan untuk 1 kali belanja, tapi 1 bulan. Ya 1 bulan bayangkan. Itu tahun 2004 sampai 2010. Alhamdulillah. Ya saya kalau ngobrol sama tetangga ya, terus nanti tetangga saya bilang gini, sudahlah alallah. Orang Arab tuh suka bilang gitu, alallah. Misalnya, nanti gimana nih nenek, alallah. Alallah tuh maksudnya sudah, saya serahkan semuanya kepada Allah. Dan menurut beliau, ketika beliau mengucapkan alallah, pasti Allah kasih jalan. Ya Allah pasti kasih jalan. Kata beliau, ini tuh resep yang diajari oleh ibu saya. Jadi ibunya beliau tuh selalu mengajarkan kepada beliau, alallah. Sudah, gak usah dipikir. Semuanya diserahkan kepada Allah. Dan itu alallah tuh benar-benar ringan Bu. Hidupnya tuh jadi ringan. Masya Allah. Siap Bu?
'alallah gitu ya. Ya, sudah kita serahkan sama Allah. Masya Allah. Ini nanti kalau semuanya sudah punya mindset atau punya pikiran Allah semuanya ya, maka nanti nggak ada lagi yang namanya wanita kena depresi ya, nggak ada ya. Alhamdulillah sehat semuanya, sehat waras jasmani dan rohani. Amin. Baik, wat tafwid, lanjut ibu-ibu. Sepertinya hari ini nggak ada tanya jawab, ini banyak materinya. Tafwid itu sama menyerahkan hidup. Ada doanya Rasulullah SAW. Ya Rasulullah berdoa, Allahumma ufawwidu amri ilaik. Ufawwidu amri ilaik. Ufawwidu itu saya serahkan urusan saya kepadamu. Ya. Saya serahkan urusan saya kepada engkau. Jadi curhat yang terbaik adalah curhat kepada Allah. Ufawwidu hadal amri ilaik. Maksudnya adalah saya menyerahkan urusan saya ini ya Allah kepadamu. Jadi kalau ada sesuatu yang memberatkan ibu-ibu, yang membebani ibu-ibu, diserahkan lagi urusannya kepada Allah. Allah yang akan kasih jalan keluar. Baik. Wasalamatul batin. Salamah itu adalah kebersihan, al-batin adalah sesuatu yang tidak terlihat. Maksudnya kebersihan hati. Kebersihan hati itu lebih diutamakan di dalam ajaran agama kita. Karena ketika hati sudah selamat, hatinya sudah lurus, maka yang lainnya ikut selamat. Ya. Rasulullah SAW beliau mengabarkan ala inna fil jasadi mudghah. Idza saluhat saluhal jasadu kullu wa idza fasadat fasadal jasadu kullu ala wahyal qalb. Kata Rasulullah, dalam setiap jiwa itu, dalam setiap diri manusia itu ada sebongkah daging, di mana daging ini kalau benar, kalau lurus, kalau baik semuanya akan baik. Sebaliknya kalau rusak daging ini maka semuanya rusak, anggota badannya rusak. Ala wahyal qalb, dan daging ini yang dinamakan dengan hati. Maka seseorang perlu meminta kepada Allah dengan sebuah doa, Allahumma inni as'aluka qalban saliman wa lisanan sadiqan. Ini kayaknya belum saya beri, boleh ditulis. Allahumma inni as'aluka qalban saliman. Allahumma inni as'aluka qalban saliman wa lisanan sadiqan. Allahumma inni as'aluka qalban saliman wa lisanan sadiqan. Sadiqan. Oke. Sudah ibu-ibu? Oke. Nah ini doa yang seharusnya kita minta kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena baik buruknya hati seseorang itu akan menyelamatkan kita semuanya. Allahumma inni as'aluka qalban saliman. Ya Allah, hamba memohon kepadamu qalban saliman. Hati yang salim, yang selamat. Selamat dari berbagai macam penyakit. Karena penyakit hati itu banyak ibu-ibu. Ya, penyakit hati itu banyak sekali. Walisanan sadiqan, dan lisan yang jujur. Dan lisan yang jujur. Dan kejujuran ini ya perlu kita kedepankan, baik jujur kepada Allah maupun jujur kepada sesama hamba Allah. Jujur kepada Allah tuh misalnya apa ibu-ibu? Misalnya meluruskan niat. Seseorang yang jujur kepada Allah, ya ketika dia jujur kepada Allah, maka Allah akan berikan apa yang ia pinta kepada Allah. Contoh, ibu-ibu pengen punya sebuah tempat, ya, di mana tempatnya itu nanti minta sama Allah, ya Allah saya pengen sebuah tempat yang luas, di mana tempat itu nanti bisa digunakan untuk pengajian. Itu kan jujur sama Allah. Kalau kita minta ya dengan kejujuran yang kita kedepankan kepada Allah, maka Allah akan beri, Bu. Allah akan beri. Jadi kita itu harus mengedepankan kejujuran kepada Allah. Ibu-ibu pengen menghafal Al-Quran, jujur kepada Allah. Ya Allah, rasanya ya Allah saya itu berat menghafal Al-Quran. Baru menghafal surat An-Naba, ya sudah bolak-balik hilang hafalannya. Ya Allah, saya jujur minta kepada Engkau ya Allah, mudahkanlah lisan hamba untuk membaca Al-Quran. Kuatkanlah hafalan hamba. Saya pengen menghafal Al-Quran biar naik derajatnya di surga. Allah berikan, Bu. Allah akan datangkan guru-guru terbaik. Allah bukakan kepada kita, Allah kasih link belajar kepada para guru dari Timur Tengah. Allah bukakan itu. Allah kasih. Yakin Allah kasih. Allah itu, nih terakhir ya. Nanti insya Allah, ini kayaknya kebanyakan di pikiran ya. Ini kita lanjutkan besok ya insya Allah di pertemuan terakhir. Allah itu, terakhir ya Bu,
Allah itu zat yang maha tahu apa yang ada pada diri kita. Kita jujur aja deh, jujur. Ya Allah, saya pengen berhaji ya Allah. Jujur sama Allah. Ya Allah, saya pengen berhaji bukan agar status sosial saya naik, bukan. Tapi saya pengen berhaji agar dosa-dosa saya dihapus oleh Engkau sebagaimana bayi yang terlahir dari perut ibunya. Maka Allah akan berikan kepada ibu-ibu untuk bisa berhaji ke Baitullah. Caranya bagaimana? Allah yang ngatur. Ya, jangan dibebankan kepada kita, mumet Bu. Dibebankan kepada kita, ya Allah, haji di Indonesia urutannya masih panjang, antriannya masih panjang. Kita mumet. Tapi Allah itu punya cara, Bu. Allah itu zat yang maha kaya. Sudah banyak jamaah-jamaah haji yang mereka akhirnya memberikan penjelasan bahwa baru tahun lalu saya meminta haji, kemudian Allah berikan rizki dari arah yang tak terduga. Lihat bagaimana Allah Azza wa Jalla mengabulkan permintaan hambanya sesuai dengan sangkaan hambanya kepada Allah. Maka yang perlu kita lakukan adalah jujurlah kepada Allah. Jujurlah kepada Allah. Allah akan berikan, Bu. Allah akan berikan sebelum kita meninggal dunia. Yang penting luruskan niat untuk apa kita minta kepada Allah. Kalaupun ada niat-niat yang salah, kita luruskan kembali. Hanya meminta untuk sesuatu yang Allah ridhai. Semoga Allah Azza wa Jalla ijabah segala doa kita. Semoga Allah Azza wa Jalla sabarkan kita. Semoga Allah Azza wa Jalla kuatkan diri kita dalam menghadapi setiap episode kehidupan ini. Dan semoga Allah Azza wa Jalla mewafatkan kita dalam keadaan husnul khatimah. Begitu ibu-ibu nggih. Saya memohon maaf apabila ada sesuatu yang kurang berkenan dan kebenaran datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Aqulu qouli hadza wastaghfirullah li wa lakum. Wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mutiara Hikmah Official, menyingkap hikmah di balik sunnah.